Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Dan ketika di dalam sebuah kehidupan kita ini, terkadang kita itu berbuat apa yang menjadi semau kita, ya. Ada kalanya ketika Tuhan sudah menegur kita, Tuhan sudah menasehati kita, tetapi kita seringkali kita itu acuh tak acuh gitu. Merasa diri, apa yang sudah kuputuskan ini sudah benar lah. Sudah seturut dengan firman kebenaran. Sudah seturut dengan apa yang baik. Tetapi terkadang, makanya itu bukan terkadang lagi, tetapi sudah pasti penyesalan itu datangnya di belakang. Ya. Ketika kita sudah yakini benar seturut dengan firman-Nya, bahkan kita sudah pede ya. Tetapi ketika kita menjalani, ternyata ujungnya kita mendapatkan sebuah hal yang tidak mengenakan. Dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan semula. Nah, itulah seperti semalam ya. Seperti semalam ketika saya kan lagi batuk ini ya. Lagi batuk, sudah tahu, udah hampir ini jalan 2 minggu batuk. Sudah tahu, saya stop buah-buahan. Ya. Nah, kemarin habis pergi beli jus buah. Ya kan. Beli jus buah, bawa ke rumah, ya kan. Istri bilang, sudah buah jusnya itu kasihkan orang tua aja, ya kan. Jangan, karena jus buah ini ada campurannya kayak susu protein gitu lah ya. Kan ya mungkin toh kasihkan ke orang tua. Kan ngapain nanti kelebihan protein kan buat apa juga. Yang butuh asupan protein kan nah gitu ya kan. Gak usah lah, nanti tak minum sudah diingatkan gitu. Lagian kamu kan batuk, sudah jangan makan buah. Ya kan. Akhirnya agak malaman saya minum jusnya itu. Sudah diingetin kan? Nah, sudah diingetin. Habis itu setelah minum, gak apa-apa. 5 menit, 10 menit berselang. Batuk. Kuatel tenggorokan ini. Gak bisa nahan, kuatel banget. Kayak anak semut kudu digaruk. Kayak cara garuk ya. Nah, gatel di kulit gini enak, garuk gini enak ya. Nah, di tenggorokan gatel gimana? Masa digaruk ya sama tangan masuk ke mulut gitu ya. Krok gitu ya. Batuk. Sampai akhirnya muntah. Sampai muntah. Waduh. Padahal sudah diingati. Batuk jangan makan buah, ya kan? Buahnya apa toh? Ya ada pisang, ada blueberry apa. Ya enggak ada yang getah-getah kok, ya kan? Tapi sensitif akhirnya. Gatal akhirnya batuk sampai muntah. Nah, kita pun juga seringkali ya seperti itu. Kita sudah ditegur, dinasihati sama teman, sama saudara, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tetapi kita seringannya ngotot, ya. Ngotot. Akhirnya ujungnya, ya, kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi biarlah apa yang boleh terjadi itu tidak menurunkan, bahkan tidak menyurutkan roh yang ada dalam kita. Jangan sampai ketika sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu akan memudarkan iman percaya kita.
Justru bahkan ketika apa yang boleh terjadi itu tidak setur dengan kehendak kita, dengan rencana kita, itu boleh semakin kita menyadarkan kita bahwa apa? Oh, Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita mau belajar dari Yeremia, di mana ketika seorang nabi diutus Tuhan, dan ketika itu sebelum terjadinya pembuangan bangsa pilihan itu ke dalam sebelum sebuah bangsa pilihan ini dibuang, datanglah utusan nabi Tuhan, yaitu Nabi Yeremia kepada bangsa Israel Selatan ya, Yehuda. Di mana ketika itu bangsa ini kan kita sudah baca ya kan, kita tahu. Tetapi ketika itu bangsa ini kan yang nggak tahu ketika itu mau dibuang atau seperti apa, nggak tahu. Kita sudah baca habis ceritanya bahwa bangsa ini akan dibuang ke dalam Babel selama 70 tahun. Ya kan? Tetapi ketika sebelumnya ada datang nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk supaya menegur, menasehati sebuah bangsa pilihannya ini supaya mendengarkan nasihatnya. Tema pada bulan ini kita belajar dari Yeremia 29, tetapi kita mau belajar dari sebelumnya, ketika sebelum pembuangan itu terjadi, kita baca di Yeremia 18. Yeremia 18 ayat yang pertama. Kita akan baca dari judul dari perikop Yeremia 18 ini yaitu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Di mana selama dalam Yeremia 18:1 sampai 17 nanti yang kita mau belajar ini, Tuhan mau memberikan sebuah pelajaran dari seorang pekerjaan tukang periuk ini. Seperti apa ya? Kita mau belajar bahwa di Yeremia 18 ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, Yeremia, ke tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita stop dulu sampai di ayat ke-6 ini. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi keadaan yang rusak, jangan malah jauh daripada hadirat Tuhan. Jangan malah meninggalkan hadirat Tuhan. Justru malah semakin dekatlah dan semakin melekatlah dan semakin mencarilah akan hadirat Tuhan. Jangan merasa diri saya sudah rusak. Memang orang dunia tidak akan dapat bisa membuatmu menjadi manusia kembali. Tetapi di tangan Tuhanlah hidupmu yang sudah rusak, hidupmu yang bahkan sudah berkeping-keping, seperti kalau
ada guci, ada sebuah gelas yang hancur, itu nggak mungkin bisa dibuat seperti sedia kalanya. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan adalah sang penjunanmu, Tuhan adalah sang tukang periuk itu, Dia akan sanggup mengubahkan barang yang sudah rusak seperti itu, akan dibuatnya menjadi barang lain yang lebih berindah, yang lebih berharga lagi adanya. Bukan berarti ketika kita sudah rusak, kita dijadikan manusia yang lain. Tidak. Tetapi kita akan dijadikannya manusia baru di dalam roh. Kita akan diubahkannya menjadi manusia yang baru, manusia yang berguna. Manusia yang berguna. Oleh sebab itu, Dialah sang penjunan kita. Hanya Tuhan Yesuslah sang penjunan itu yang dapat mampu membuat kita yang tadinya kita saat ini sedang rusak, kita dibuatnya lagi, dibentuknya lagi menjadi sesuatu yang berharga, yang indah adanya. Percayalah, ketika hidupmu ada di tangan Tuhan, hidupmu ada di tangan Tuhan, kau percayakan hidupmu ada di tangan Tuhan. Serusak apapun hidupmu saat ini, datanglah hanya kepada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menjadikanmu indah di hadapannya. Jangan mau indah di hadapan manusia. Jadilah indah di hadapannya. Kalau kita mau indah di hadapan manusia, itu seolah-olah kita bermunafik. Kita main topeng. Tetapi ketika kita indah di hadapan Tuhan, kita nggak bisa main topeng. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi milikilah hati hasrat untuk bisa indah di hadapan Tuhan. Jangan mempunyai tujuan supaya kita indah di hadapan sesama. Karena apa? Karena keindahan di hadapan sesama itu tidaklah sama. Terkadang menurut kita indah, tetapi di pemandangan orang lain tidaklah indah. Perbuatan baik belum tentu direspon baik. Bukan berarti ketika kita berbuat baik, kita membalas, berkeinginan sesuatu terbalas dengan baik. Bukan. Tetapi kadang, apa yang perbuatan baik itu belum tentu diterima baik. Kadang kita berbuat baik, orang lain menilai yang tidak baik. Oh, kamu ada maunya, oh kamu berbuat seperti ini ada maksudnya. Oh, kamu itu cuma kamuflase saja, ya kan? Apa yang padahal kita sudah tulus ikhlas, tetapi orang lain belum tentu menilai hal itu baik. Tetapi segala sesuatu ketika kita mencari perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, kita mau berperkara di hadapan Tuhan saja. Jadi apa yang mau kita perbuat, yang baik-baik itu hanya kita mau mencari di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi jikalau kita saat ini berada di dalam kondisi yang rusak, jangan berkecil hati. Ada Yesus. Masih ada Yesus. Masih ada Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hidup saya, hidup Bapak Ibu yang rusak saat ini. Yang seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan. Yang seolah-olah sudah mengalami kebuntuan. Yang seolah-olah sudah hancur berkeping-keping. Mau berbuat sedikit saja sudah kelihatannya salah. Serahkan kepada Yesus hidupmu.
Tuhan Yesus yang akan menjadikanmu kembali indah di hadapannya. Amin. Baik di hadapan pemandangan mata Tuhan, itulah yang mau kita kejar. Jadi serahkan hidupmu ada di tangan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara saya menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, saya boleh mau katakan, itu adalah sesuatu keputusan yang sangat amat tepat. Jangan menyerahkan hidupmu pada hal lainnya, pada orang lain, pada siapapun juga. Bahkan itu mungkin orang tuamu, itu pasanganmu. Jangan letakkan hidupmu pada mereka. Karena itu adalah standarnya standar dunia. Tetapi letakkan hidupmu ada di atas standar dunia. Yaitu ada di tangan Tuhan Yesus. Dia akan menjadikan hidupmu yang sudah rusak saat ini. Itu akan menjadi hidup yang baik di pemandangannya. Dan kita lanjut di Yeremia 18 ayat yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, ini agak kita serius ya, kita mau baca ini lebih memakai karena ini agak berat ini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Tuhan Allah itu akan mencabut, merobohkan, membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, yang bangsa itu yang akan dicabut, yang akan dirobohkan, dibinasakan itu, aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya. Ya. Jadi Tuhan itu ingin merobohkan, membinasakan sebuah bangsa atau kerajaan, tetapi bangsa ini itu bertobat dari kejahatannya, Tuhan itu akan menyesal. Ya. Maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat yang ke-9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Yang ingin Tuhan katakan, yaitu bertobatlah. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan dan perbuatan yang berkenan. Bertobat itu apa? Tobat itu adalah dari kata Yunani yaitu metanoia. Metanoia yaitu berubah, berbalik. Jadi orang kita katakan, ayo bertobat toh. Tobat itu apa? Ojo tobat. Tobat itu tobat kumat, tomat lah. Ya. Bertobatlah. Yaitu berubah. Berbaliklah. Berbaliklah 360 derajat. Ya. Berbalik 360 derajat. Ketemu mana? Ini tidak berubah. Kalau 360 derajat, itu kesukaan kita ya. Kesukaan saya ya. Bertobat, berubah, berbalik 360 derajat. Enggak. Setengahnya aja ya, 180 derajat. Jadi berubah dari titik ini ke titik yang opposite-nya. Yaitu berubah, berbalik. Berbalik arah. Kita mau kalau ada putar balik, nah, itu putar balik, ya, itu berbalik. Itulah bertobat.
tidak lurus terus saja. Padahal di situ bukan yang kita kejar, bukan salib Kristus. Nah, yang kita kejar adalah kesengsaraan, kebinasaan. Nah, itu yang kita mau, yang seringnya kita capai, yang kita mau kejar. Tetapi pertobatan adalah kita mau putar balik. Yang dimana adalah sebetulnya salib Kristus itu ada di belakang kita. Kita mau putar balik, berubah, berbalik arah. Mengejar yang semula, yang Tuhan mau kita kehendaki, yaitu mengejar salib Kristus. Bertobat, yaitu berbalik arah, berubah menjadi manusia lama, menjadi manusia yang baru. Kita yang sebelumnya adalah sukanya marah-marah, kita berubah menjadi pembunuh ya. Enggak. Itu kalau yang marah-marah sampai membunuh itu tancap gaspol itu. Ya. Tetapi ketika kita marah-marah, kita bertobat, kita itu putar balik, enggak gaspol lagi, kita putar balik. Menjadi orang yang peramah. Menjadi orang yang penuh dengan kasih. Ya. Ketika kita adalah orang yang tersinggungan, kalau tancap gas terus, wah senggol bacok. Ya. Nah, itu. Ngomong salah titik, wah wis langsung metu bacokane celurite. Itu kalau yang sudah tancap gas terus, tidak mau menghiraukan rambu-rambu yang ada. Tancap gas saja terus. Tapi ketika kita mau peduli dengan rambu-rambu yang ada, kita mau putar balik. Yang tersinggungan jadi enggak tersinggungan, ya. Yang sombong bukan tambah semakin mempamer-pamerkan, ya kan. Putar balik, mulai rendah hati. Itu bertobat. Jadi menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam roh. Manusia baru yang senantiasa melimpah dalam roh. Dikatakan juga tetapi di ayat 12, inilah jawaban yang sering kali kita utarakan, yang kita juga ucapkan. Yaitu, tetapi kita sering berkata, tidak ada gunanya. Sebab apa yang hendak kulakukan ini yang mengikuti rencanaku sendiri. Dan setiap pada kita itu mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Kita seringkali kita mendapatkan rambu-rambu. Kita akhirnya berkata seperti itu. Wes ta, percaya ambil rencanaku. Percayalah, ini yang terbaik. Bahkan seringkali kita juga mengucapkan dengan kata-kata, ini sudah daripada Tuhan. Dengan mengatasnamakan Tuhan, membawa-bawa Tuhan. Kita seringkali juga, kalau seperti ini kita akhirnya jadi bingung ya seringkali juga ya. Kadang ini datangnya dari Tuhan atau bukan. Tetapi percaya, ketahui bahwa apa. Tetapi ketika kita seperti halnya sebuah bangsa ini yang akhirnya hancur adanya. Kita sudah tahu lah bahwa bangsa ini akhirnya di dalam pembuangan. Tetapi yang mau Tuhan adalah pertobatan. Jangan sampai ketika kita sudah dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang sudah kocar-kacir, kita malah menjauh dari Tuhan. Itu loh. Kita malah menomor sekiankan Tuhan. Kita tidak lagi mau
berpaut kepada Tuhan, merasa diri sudah aman. Oh, saya sudah bekerja di perusahaan ini sudah lama, aman lah. Gak mungkin saya bahkan di nomor 1 nanti ketika ada pengurangan karyawan, gak mungkin. Ya, saya itu sudah 3 generasi. Wah, merasa diri, percaya diri, sombong. Tetapi kalau kita mau berkata, dalam nama Yesus, aku tetap bekerja di sini. Walaupun ini sudah saya di generasi ketiga, bosnya ini sudah generasi ketiga. Saya sudah menjadi tangan kanannya, saya tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan pelihara aku. Wah, ini yang mau Tuhan lihat, ya kan? Bukan, wah saya nggak mungkin lah. Saya sudah 3 generasi, 4 generasi. Nah, seperti itu. Tetapi marilah kita itu tetap berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan ketika kita melakukan hal, mungkin kayak tadi malam saya akhirnya tidak menuruti seperti itu. Ini hal sepele ya, mungkin ada hal-hal lain yang lebih besar lagi, yang lebih urgent lagi. Kita mau belajar. Bukan malah semakin seperti ini. Ya udah. Jadi gini, orang yang ketika divonis bersalah akhirnya dipenjara, ya kan? Bukan malah yang dipenjara ini nggak bertobat, malah semakin memikirkan apa yang lebih jahat lagi, gitu loh, maksudnya itu. Jadi ketika kita pakai cara gini, sampai kejeblos di penjara, ya, salah, kayak gini, diperbaiki malahan. Nanti kalau gini harus gini. Wah, nanti malah lebih melakukan hal yang lebih jahat lagi. Jangan. Tetapi ketika ini sudah kejeblos, kita dalam kondisi yang rusak, berbaliklah, bertobatlah. Jangan merancangkan hal lagi yang lebih jahat lagi. Jangan mereview apa yang sudah jahat ini, direview. Supaya bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Jangan, tetapi apa yang ini jangan direview, tetapi ditanggalkan, dibuang. Kenakan manusia yang baru. Biarlah apa yang kita mau lakukan, itu seperti Yakobus 4 dikatakan, jadi ketika kita mau melakukan ini dan itu, kita mau pergi ke sana, ya. Tetapi biarlah semua itu jika Tuhan menghendaki, maka kita mau melakukan ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Biarlah apa yang mau kita perbuat itu loh, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu biarlah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang berserah itu bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang berserah itu malahan adalah orang yang melakukan apa-apa yang tidak kelihatan. Orang yang berserah, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa diam, duduk diam di hadirat Tuhan. Tuhan akan melakukan segala perkara yang ajaib. Percayalah. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kita hanya duduk diam, berdoa. Itu kita sudah melakukan bagian kita. Dengan tinggal diam dan tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan akan memberikan kita semakin kekuatan.
Ketika kekuatan itu terus berlimpah-limpah, Tuhan curahkan. Ketika kita tinggal diam dalam hadiratnya, terus Tuhan curahkan, Tuhan berikan kekuatannya. Kekuatan baru Tuhan berikan. Percayalah, esok akan ada ledakan yang luar biasa. Pintu-pintu akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan dibukakannya. Dan ketika itu semuanya telah Tuhan bukakan, saya dan saudara akan siap untuk menghadapinya. Kita akan siap untuk memeraihnya. Kita akan siap untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena kita beroleh kekuatan yang baru. Kita beroleh pengharapan yang baru. Tetapi orang yang putus asa, orang yang putus pengharapan, susah. Besok itu pengumuman bensin naik, susah. Besok itu harga-harga akan naik, susah. Besok plus naik kabeh. Tuhan mau buka jalan, mau buka pintu. Kita sudah loyo. Kekuatan kita sudah lemah. Kondisi kita lemah sudah. Padahal Tuhan sudah siapkan berkat yang baru. Berkat yang luar biasa. Tetapi kita melihat sesuatu itu susah, berat. Kita nggak menerima apa-apa. Ya, kita nggak menerima apa-apa karena kita sudah dalam kondisi yang lemah. Tetapi orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, yang orang itu menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Orang itu yang senantiasa bertekun dalam doa. Di mana orang itu yang senantiasa bertekun di dalam hadirat Tuhan selalu. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan mendapatkan pengharapan yang baru. Dan ketika hari esok itu dibukakan, bersama-sama dengan berkat Tuhan yang dicurahkan, dia akan mendapatkan sebuah terobosan yang baru. Dia akan memperoleh sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Dia terima menurut pandangan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak menghiraukan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dia mau terus berjalan dengan iman percaya. Amin. Karena apa? Ada kekuatan baru, pengharapan baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Dialah sang penjunan kita. Tuhan Yesuslah. Dialah sang penjunan kita. Dialah yang membuat kita, hidup kita, itu semakin indah di hadapannya. Jangan lagi mencari apa yang indah di hadapan manusia. Carilah yang indah di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, itulah bagian kita. Itulah kerinduan kita. Jadi apa yang harus kita perbuat? Menyadari bahwa Tuhan Yesuslah sang penjunan kita. Bertobat, berbalik dari cara hidup kita yang lama. Kita mengenakan cara hidup yang baru. Dan senantiasa kita berdoa. Seperti juga di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Kita baca ayat 11 dulu. Ini adalah ayat kita bulan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu sebuah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan ayat yang 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Tuhan Allah akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita berseru, kita mencari selalu Tuhan. Dia akan mendengar seruan. Kasih Tuhan itu berlimpah. Kasih setianya Tuhan tak berkesudahan. Karena kasih Tuhan itu tak berkesudahan, jadi ketika Yesus datang ke dunia, orang-orang mencari Dia, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasih-Nya. Itulah menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah yang ada juga di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Dia akan mendengar seruan kita. Dengan meneteskan setiap air mata, Dia tampung air mata kita di dalam kiblatnya. Dan kita akan pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan. Amin. Satu hal terakhir, apa sih kekejian bangsa ini? Kekejian bangsa Israel waktu itu. Kekejian bangsa pilihannya ini. Saya berpikir sebetulnya kekejiannya itu simple. Menurut pandang manusia, itu hal yang seharusnya yang lumrah, yang wajar. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Yang dilakukan oleh bangsa pilihan ini adalah dia menduakan Tuhan. Berulang kali juga Tuhan mengatakan, akulah Allah yang pencemburu. Bangsa ini seringannya menyembah ilah lain. Di mana ketika bangsa ini datang ke dalam tanah yang dijanjikannya, di sekelilingnya itu adalah bangsa-bangsa yang lain. Bangsa pilihannya ini mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan bangsa pilihannya ini mulai kawin-kawin dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini melanggar perintah Tuhan. Dan yang sejatinya adalah melanggar perintah Tuhan. Seperti halnya Adam dan Hawa. Bukan perkara buahnya yang menjadi kekejian Tuhan. Tetapi yang menjadi kekejiannya adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan akan mendatangkan murka Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di gadget kita. Kalau yang di-download Alkitab, yang ada download Alkitabnya. Kalau yang nggak ada download Alkitabnya bukan di gadget, berarti di Alkitab. Ya. Itulah perintah-perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Kita melanggar perintah Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi ketika murka Tuhan datang, biarlah murka itu menjadi didikan kita. Didikan Tuhan bagi kita, supaya mendewasakan kita. Supaya kita juga semakin melekat kepada Tuhan. Bukan malahan kita semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Dan ketika kita disadarkan, kita dipulihkan,
jangan lupa pada Tuhan kembali. Seringkali orang dipulihkan itu akan lupa lagi kepada Tuhan. Ketika orang dalam kesesakan, dia itu akan senang dalam hadirat Tuhan. Itu gak tahu kenapa, memang itu mungkin sudah settingannya kita seperti itu ya. Orang coba perhatikan, orang yang dalam kesesakan, orang yang dalam kesusahan, pasti sukanya cari Tuhan. Tetapi orang yang dalam kesenangan, itu sukanya cari kesenangan. Karena Tuhan adalah Tuhan dalam kesusahan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan dalam kesusahan. Seperti kita dalam janji pernikahan. Aku akan mengasihimu dalam suka dan duka. Ya. Aku juga akan mengasihimu dalam suka toh ya. Ya. Sama ketika kita juga melakukan sebuah janji kepada Tuhan. Aku akan menyembahmu, mencarimu dalam dukaku. Ketika aku suka, ya puji Tuhan aku akan mencarimu. Nggak gitu ya. Dalam suka dan duka aku akan mencarimu. Dalam suka duka aku akan senantiasa tinggal dalam hadiratmu. Sebab tinggal dalam hadiratmu itu adalah kesukaanku. Seperti Daud. Sehingga apa? Daud menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Jadi biarlah dalam kondisi apapun, kondisi kita terpuruk, kondisi kita berlimpah sekalipun, kita mau giat dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan itu tidak melihat kondisi kita lagi apa. Tidak lagi down, lagi tidak up. Di dalam kondisi apapun, kita mau senantiasa mencari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu adalah kesukaanku. Karena di dalam hadirat Tuhan, aku menemukan sukacita yang sejati. Sukacitaku bukan apa yang diberikan dunia, tetapi sukacitaku ada hanya di dalam hadirat Tuhan. Amin.